Oke anak-anak, kita lanjut lagi ya. Nah, masalah sosial yang ketiga itu adalah siswa berkelahi. Nah, penyebabnya adalah kurangnya mengasihi dan menyayangi satu sama lain ya. Nah, akibatnya suasana belajar di dalam kelas itu kurang nyaman ya. Jadi, anak-anak ya, siswa yang berkelahi itu mungkin penyebabnya itu karena mereka itu atau kita ya kurang mengasihi dan menyayangi sesama kita ya, sesama teman kita, misalnya teman sebangku atau teman-teman yang di dalam kelas. Nah, jadi ketika suasana itu tadi berlangsung atau siswa yang berkelahi itu tadi, maka akibatnya ya suasana kita ketika belajar itu tidak akan nyaman. Jadi kita akan terganggu ya. Jadi kita tidak akan merasa nyaman saat kita belajar ketika di dalam kelas itu terjadi keributan. Nah, di sini ada usaha yang bisa kita lakukan untuk mengatasinya ya. Yang pertama itu adalah membiasakan siswa lebih mengenal antara satu dengan yang lain. Nah, jadi anak-anak ya, karena kita satu kelas ya, jadi kita harus akrab ya, kita harus mengenal semua teman-teman kita yang ada di dalam kelas ya. Kita harus tahu bagaimana sifatnya, kemudian orangnya itu seperti apa ya. Jadi kita bisa membiasakan diri untuk mengenal mereka dengan sifatnya yang seperti apa, karakternya yang seperti apa. Jadi itu nanti tidak akan menimbulkan permasalahan di dalam kelas. Oke, masalah sosial yang keempat ya, itu kekerasan fisik guru terhadap siswa. Nah, penyebabnya ya kurangnya pemahaman guru tentang pendidikan. Nah, akibat itu tadi siswa mengalami trauma ya. Nah, jadi masalah sosial yang terjadi di dalam lingkungan masyarakat, lingkungan sekolah itu tadi ya, kekerasan fisik seorang guru terhadap siswanya itu ya, anak-anak sebenarnya memang tidak boleh ya sekarang karena sudah ada undang-undangnya ya. Nah, jadi mungkin ya masalah sosial yang terjadi ini tadi dia disebabkan karena gurunya itu kurang pemahaman di bidang pendidikan. Akibatnya itu siswa bisa trauma ya karena diperlakukan secara tidak baik ya. Jadi mereka mendapatkan kekerasan fisik dari gurunya sendiri. Nah, akibatnya nanti siswa akan menjadi trauma ya. Mereka akan takut ke sekolah, apalagi bertemu dengan guru yang memang sudah melakukan kekerasan itu tadi kepada mereka. Nah, kemudian di sini ada usaha yang bisa kita lakukan untuk mengatasi masalah tersebut ya. Nah, usahanya itu adalah memberikan pemahaman tentang tujuan pendidikan di sekolah ya. Nah, anak-anak, ini tadi adalah contoh dari masalah sosial yang ada di lingkungan sekolah kita ya. Nah, di sini ada kesimpulan dari masalah yang terjadi di lingkungan sekolah. Nah, mengakibatkan suasana belajar menjadi kurang nyaman ya. Kemudian masalah tersebut itu dapat diatasi dengan mengurangi pemahaman yang baik antara kewajiban dan hak-hak masing-masing kita sebagai warga negara ya. Nah, oke, sekarang kita lanjut lagi ya. Nah, di sini ada usaha bolu meranti Medan. Nah, di sini ada bacaan tentang usaha bolu meranti Medan, itu pada halaman 173 ya di bukunya itu ayo membaca. Nah, perintahnya itu adalah ayo membaca. Jadi kita baca bersama-sama ya anak-anak. Nah, usaha bolu meranti Medan. Ada yang bilang kalau pulang dari Medan tanpa membawa bolu meranti berarti ia tidak benar-benar pergi ke Medan. Ya, siapa yang tidak tahu bolu meranti? Tetapi ternyata bolu ini memang menjadi oleh-oleh khas Medan mulai dari tahun 2000-an. Ya, sebelum itu orang tidak tahu apa-apa tentang oleh-oleh tersebut. Nah, bolu meranti adalah makanan berupa bolu gulung berbahan dasar telur dan tepung yang diisi dengan berbagai macam isian ya. Nah, untuk membuat bolu ini diperlukan oven untuk memanggang adonan yang telah dibuat sebelumnya ya. Jadi untuk membuat kue bolu meranti Medan ini tadi kita memerlukan oven ya.
untuk memanggang adonan yang telah kita buat tadi. Nah, saat ini ada berbagai isian untuk bolu ini. Nah, ada isian keju, ada coklat ya, mocha, stroberi dan kacang. Nah, jadi sekarang isian dari dari bolu ini tadi ya sudah ada beberapa varian ya anak-anak. Nah, dari varian itu tadi yang Ibu sebutkan seperti keju, coklat, mocha, stroberi dan kacang ya. Nah, nama Meranti ini tadi berasal dari nama jalan ya di mana bolu ini pertama kali dijual untuk umum ya. Nah, jadi nama bolu Meranti Medan ini tadi ya dia berasal dari nama jalan ya. Nama jalan di mana pertama kali ya orang menjual bolu ini tadi. Nah, jadi kue ini tadi, kue bolu itu dinamakan bolu Meranti Medan ya, karena bolu ini pertama-tama kali dijual itu di jalan Meranti ya, tepatnya di kota Medan ya. Nah, bolu ini memiliki rasa yang khas ya. Dia lembut, kemudian dia juga tahan lama ya, meskipun tidak menggunakan bahan pengawet. Nah, anak-anak pasti penasaran kan, siapakah orang di belakang tersebut atau orang yang membuat bolu ini menjadi terkenal, siapa yang membuatnya. Nah, di sini ada penjelasannya ya. Siapa orang yang membuat bolu yang enak ini tadi, atau bolu yang terkenal menjadi makanan atau ciri khas di Medan. Nah, seorang ibu bernama Ailing suatu hari menitipkan bolu buatannya di toko milik salah satu kerabatnya yang berlokasi di Jalan Meranti ya. Nah, Ailing yang sedari muda dikenal suka memasak dan membuat kue ini lama-kelamaan kewalahan dengan pesanan bolu yang dibuatnya. Nah, hingga suatu hari atau suatu saat ia membuka gerai ya sendiri. Gerai itu maksudnya toko ya, atau itu toko ya sendiri yang di tempat lain ya. Nah, namun ia tetap menggunakan nama Meranti sebagai nama bolunya ya, untuk menjaga agar pelanggannya ingat akan bolu buatannya ya. Jadi dia tadi membuka kedai ya, buka kedai di mana-mana. Nah, tetapi ibu ini tadi dia tetap menggunakan nama Meranti ya untuk bolunya itu tadi. Jadi orang-orang bisa mudah mencari ya, kemudian orang-orang bisa mengenal ya, oh ini ya ternyata bolu Meranti Medan yang terkenal itu ada di sini, kemudian ada di sini juga. Jadi banyak tempat ya, tempat Ibu Ailing ini menjual bolu Merantinya itu tadi ya. Nah, oke, kita lanjut lagi ya. Nah, banyak orang yang telah mendapatkan manfaat dari usahanya membuat bolu ya. Nah, bahkan ia pun membuka gerai di Bandar Udara Internasional ya. Kemudian kenalan untuk memudahkan pelanggan mendapatkannya sebagai oleh-oleh dari kota Medan ya. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada pertanyaan ya. Nah, di halaman 174 ya, anak-anak buka buku paketnya, halaman 174 itu ada pertanyaan ya berdasarkan bacaan di atas tadi. Nah, jawablah beberapa pertanyaan berikut. Nah, di sini sudah Ibu sediakan ya pertanyaan yang pertama. Bagaimana kue bolu Meranti menjadi oleh-oleh khas kota Medan? Nah, jawabannya itu adalah bolu ini memiliki rasa yang khas, lembut dan cukup tahan lama meskipun tidak menggunakan bahan pengawet. Nah, jadi ini ya, ini yang menjadi oleh-oleh dari khas kota Medan ya, bolu ini, bolu Meranti yang dibuat oleh Ibu Ailing tadi ya. Nah, ini terkenal ya karena dia memiliki rasa yang lembut, kemudian dia juga cukup ya atau tahan lama ya meskipun dia tidak menggunakan bahan pengawet. Nah, ini adalah contoh ya, contoh dari beberapa varian rasa ya. Nah, ini contoh dari kue bolu Meranti tadi ya. Ya, kue bolu Meranti ini. Nah, ini contohnya ya, bentuk-bentuknya, isiannya, kemudian lengkap dengan
dengan harganya ya. Nah, ini ada harga 165.000 rasa keju.